Ya pemirsa, tentunya Anda sebagai pengusaha atau masyarakat juga harus membantu bagaimana sih industri di Indonesia ini juga bisa tumbuh ya, sebagai pengusaha bagaimana mencari inovasi-inovasi agar juga banyak menghasilkan devisa, bukan justru membuang-buang devisa gitu ya. Dan masyarakat juga tentunya begitu. Kalau di dalam negeri itu banyak produk-produk yang bisa kita beli, kenapa nggak kita beli di dalam negeri gitu ya? Kenapa harus semuanya itu impor? Bahkan ada yang menarik, pariwisata Indonesia tuh bagus, tetapi sekarang kalau kita lihat banyak sekali devisa keluar itu karena masyarakat kita banyak yang keluar negeri. Nah, salah satunya mungkin yang kita perlu bahas adalah kalau industri ini kan butuh waktu ya. Tadi kita udah bahas, nggak mungkin dalam waktu sebulan, 6 bulan ini. Tapi yang paling sebenarnya gampang itu adalah industri jasa, ya kan? Jasa salah satunya adalah yang pemerintah juga sampaikan mengenai pariwisata ya. Ada 10 destinasi, bahkan ada 100 lebih negara yang bebas visa sebenarnya oleh Indonesia. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang menarik ya, Mas Arya. Gimana nih untuk supaya jangka pendek ini membantu negara dalam hal devisa gitu? Jadi kalau travel ya, itu sebenarnya kita surplus. Ya, jadi orang yang keluar masih itu lebih sedikit dari bukan jumlahnya, bayarnya. Ya. Jadi turis asing masih banyak bayarnya. Masalahnya itu surplusnya masih tipis. Kita ingin lebih lebar lagi untuk mendukung Malaysia aja bisa 400 ribu lebih ya. Kita baru berapa? 12 Jadi yang ribu. perlu dari pariwisata itu adalah bukan hanya kunjungan sekali, tapi kunjungan kedua kali dan lama tinggal. Makanya kita fokusnya adalah bukan sebagai objek, tapi rantai dari objek. Jadi yang setelah mereka melihat pantai, apa yang mereka lakukan? Biasanya mereka duduk-duduk makan-makan. Betul. Ya, atau di hotel, dengar musik atau berenang. Jadi hotel dan lingkungannya, jalan-jalan, ada pasar segala macam, itu sangat penting. Jadi ekosistem ya, ekosistem ya, kita lihat di Jepang ya. Dan itu perlu didukung oleh adanya satu tingkat kemewahan yang tidak terlalu mewah, tapi juga tidak istilahnya itu hotel melati. Buat kantong mereka cukup. Saya lah lihat ya. levelnya harus level hotel bintang 4.3, level Santika. Jadi 10 destinasi itu harus punya minimum hotel level berbintang itu ya. Dan harus ada tempat pasar terkelola, di mana di situ bisa ada pedagang kecil segala macam, tapi tempatnya bersih. Dan satu lagi yang sering dilupakan yaitu toilet. Ya betul. Itu yang kadang-kadang standar ya. Itu menyebabkan kita senang berkunjung ke Jepang dan Korea. Iya. Kenapa? Di mana-mana ada. Itu simple saja. Dan kemudian yang backpacker masih ada, mahasiswa itu Airbnb. Airbnb. Jadi kita bisa memberikan pembiayaan kepada rumah tangga untuk merenovasi 2 atau 3 kamarnya. Ada wifi, ada air panas, macam-macam segala. Paling enggak untuk wisatawan yang levelnya sedikit di bawah itu, middle class bawah itu bisa. Dan saya rasa 10 destinasi itu jangan terlalu jauh. Ya, misalnya kita buat Jawa Bali overland naik kereta, kemudian setiap itu bisa di Bandung, jadi terkonek Jogja. Antar daerah ya, jadi jangan sendiri-sendiri ya. Jangan sendiri. Ya, kita lihat di Rusia ada Trans-Siberia. Setiap kota dia berhenti. Bisa-bisa 1 bulan dia, tapi dia senang. Benar. Karena kan yang mau dan itu bekerja sama dengan travel bureau di Indonesia ya. Nah, kita harusnya begitu juga. Jadi ya. harus ada paketnya. Iya. Itu menarik. Nah, Pak, kalau melihat tadi jasa ya. Nah, tapi juga ada di industri yang jasanya paling ngeluarin paling banyak nih, Pak. Industri services ya di jasa itu masih paling mendominasi daripada defisit neraca jasa, yaitu bagaimana pelabuhan, kemudian jasa-jasa lain, karena kita harus melalui Singapura dulu baru. Ini gimana cara mengurangi kos itu, Pak? Mungkin ada perlu definisi yang jelas nih. Kita ada namanya industri jasa. Kalau industri jasa itu ya tadi bisa jasa di pariwisata, perhotelan, bisa di yang lain-lain yang logistik. Ada kita jasa industri. Ada yang jasa industri ini yang terkait dengan industri. Mama ada pipa harus diulir. Nah, ya ada yang bikin pipa tapi ada yang khusus hanya ngulir. Benar. Ya, atau dia hanya memasang kerah baju. Jadi tukang jahit aja lah di sini. Jasa industri. Nah, tapi jasa industri agak berbeda. Nah, jadi memang terkait langsung dengan industri. Jadi dia tidak mengerjakan yang core-nya, tapi dia adalah bagian daripada. Bagian dari itu. Nah, kalau kita bicara industri jasa, ya ini seharusnya tidak lepas dari industri sendiri. Yang tadi bilang Prof. Ari ini. Jadi harus ada
IKM yang terlibat di situ. Nah, ini yang kadang-kadang masih kita kurang pikirkan. Jadi ada tempat wisata, hanya destinasi wisata saja tanpa ada didorong oleh tidak terintegrasi ya Pak ya. Nah, ini tugas siapa nih Pak kalau di dalam pemerintahan nih untuk mengkoordinir memang, semua ekosistem nih? Kalau kita bicara apa namanya nanti pasar, ya artinya dalam kaitan dengan ini kan di Kementerian Perdagangan. Betul. Ya, mungkin industri yang masuk mungkin di kita. Tapi untuk saran tadi infrastruktur memang yang paling penting. Terus terang saja saya juga senang traveling, tapi infrastruktur kita lemah sekali. Mulai dari jalannya, angkutannya, kemudian apalagi yang lain-lainnya. Jadi lebih mahal biayanya ya, jadi orang ke Singapura daripada ke daerah-daerah gitu akhirnya ya. Ya coba aja kita bayangkan kalau kita ke Raja Ampat, kata berapa biayanya. Lebih murah kita pergi ke Singapura. Betul. Oke, sekarang apapun kondisi kita gitu, mungkin Bapak bisa menyarankan nih pengusaha mesti apa, masyarakat juga supaya kita juga sama-sama membangun industri berbasis ekspor ini bisa berhasil Pak. Yang jelas bahwa mereka harus confidence ya, bahwa pemerintah ini ada berpihak pada mereka. Oke, dan ini kan luar biasa melakukan ya untuk bisa ekspor gitu. Dengan adanya confidence kan mereka nggak nunggu waiting lagi nunggu kondisinya. Nah, ini kondisi kita jelas aman. Iya. Stabilitas ekonomi, stabilitas politik bagus. Ya. Terus pemerintah membantu nggak seandainya mereka ingin mencari pasar yang baru gitu, karena pasti mereka membantu. Kan kadang-kadang begitu kita ya. Ada yang ada kan khusus kita, Pak yang membantu di bidang. Jadi yang jelas kita yang orang-orang kita di luar negeri ini kan kita punya namanya ITPC sama ADDAC. Oke. Ya. Itu saya bisa dulu pernah jadi mereka. ADDAC juga dulu waktu di Hong Kong. Itu bagaimana kita berusaha untuk melakukan business matching dengan pengusaha setempat. Jadi jangan khawatir, mereka tetap akan difasilitasi ya. Pameran-pameran pun nanti dia akan difasilitasi. Ya. Mas Ari gimana nih kalau kita lihat supaya masyarakat dunia usaha saya melihatnya selain pasar baru itu ada yang penting. Yaitu ada perubahan geopolitik, geostrategis di Asia Timur. Jepang penduduknya sudah mulai menua, Korea menuju menua, termasuk Tiongkok. Betul. Dan ada ketegangan teritorial. Jadi saya sudah melihat dalam beberapa conference, mereka akan merelokasikan industri-industrinya, terutama yang banyak menggunakan tenaga kerja, bahkan yang research and development ke negara ke selatan. Nah, itu peluang bagi kita. Iya. Termasuk pasar kan kita juga bagus, jadi pasti mereka juga tertarik dong ya. Tertarik ya. Jadi bagi pengusaha sebenarnya tidak usah terlalu pesimis. Karena pada dasarnya industri itu adalah angsa terbang. Ya. Jadi yang depan itu, yang belakangnya itu akan dapat giliran juga. Yang penting sabar aja. Nah, sekarang momennya adalah pemerintah sudah ada infrastruktur segala macam, tapi yang kurang itu sebenarnya SDM kita. SDM kita itu masih terlalu menghafal, memorization, ya, dan kurang dididik untuk kreatif. Jadi dengan vokasionalnya apa bisa merubah? Vokasional akan bisa merubah, ya, karena yang akan bergerak itu adalah yang menggunakan tenaga kerja yang di Jepang, Korea segala macam itu kan sudah menua. Betul. Jadi perlu di ini. Yang tinggal mungkin saya cuma tinggal desain, development. Jadi untuk yang pekerjaannya untuk kita gitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau. Nggak usah khawatir sih. Hanya sistem pendidikan kita yang diperbarui. Vokasi, jangan misalnya guru yang non tekniknya terlalu banyak ya, guru olahraga terus, namanya sekolah olahraga, ya, harus ada ngelas ya, bubut segala macam ya, dan labnya, yang menjadikan itu labnya, ya labnya itu saya pernah lihat tahun 1985. Udah nggak sesuai dengan sekarang gitu. Sekarang ya, kemudian teknologi informasinya segala macam. Bisa nggak seandainya misalnya ada tax deductible buat perusahaan-perusahaan yang mau inovasi, ini kan kayaknya kurang sekarang pemerintah sudah membuat untuk sekolah vokasi. Jadi perusahaan yang invest untuk sekolah vokasi, terutama untuk labnya, akan diberikan 200%. 300% ya? 200 Pak. Oh, 200%. Kalau R&D 300. R&D 300 ya? Jadi kalau dia mau R&D itu dapat 300%. Oh, 300% dari apa, Tax Pak? deductible. Jadi berapa invest yang dia keluarkan itu dihitung 300. Nah, ini perlu disampaikan ya, karena ini banyak orang tuh mempertanyakan kalau saya ngeluarin untuk laboratorium atau untuk ini apakah mendapat perhatian pemerintah. Ternyata sekarang sudah ada peraturannya. Jadi kita bisa jualan desain, jualan bibit segala macam ke perusahaan induk misalnya di Jepang segala macam. Jadi kita praktis menguasai dari hulu ke hulu ke hilir. Nah, kalau kita lihat misalnya di Fakultas Pertanian tuh banyak temuan-temuan atau inovasi baru, tapi nggak ada yang mengimplementasikan. Nah, ini problem kan? Gimana nih Pak di industri? Jadi memang problem di kita dalam kaitan dengan yang namanya R&D. Betul. Kita ini kan spending R&D-nya kan sangat rendah. Ya, kita masih 0,09 lah ya Pak ya. Mungkin 0,09. Nah, harusnya Pak Menteri Perindustrian
menginginkan bahwa kita tuh minimal kita tuh bisa samalah dengan Malaysia, dengan yang lainnya sekitar 2% dari 2%. Ininya kita, GNP kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, bahwa sekolah-sekolah kita memang kebanyakan universitas ini kan TRL-nya ya, teknologi readiness levelnya itu masih 6 ke bawah. Nah, harusnya kalau memang nanti bisa komersial kan harus bisa sampai 8 sampai 9 ya. Nah, ini yang memang harus kita sudah ada Pak yang mengajukan hal semacam ini di perusahaan-perusahaan Indonesia? Sudah ada yang paten-paten, malah ada anak muda itu patennya itu justru bisa langsung komersial. Ini ada contohnya, ini ada industri kecil lah ya. Industri kecil, ya kebetulan saya tahu persis bagaimana dia bisa menghasilkan paten, kemudian patennya ini bisa langsung diaplikasikan di industri. Tapi ini kan hanya segelintir lah. Masih kecil ya. Sebenarnya cukup banyak sebenarnya kita bisa lakukan itu. Nah, kita kan banyak usaha kecil ya dibandingin usaha besar kan, persentasenya jauh lah. Nah, bagaimana membuat menjadi skala ekonomi yang baik gitu ya, sehingga apakah perlu ada pola kemitraan yang juga diberikan insentif nih, Mas? Jadi harus ada platform di mana skala yang tidak ekonomis itu bisa diatasi, namanya external to the firm. Betul. Ya, jadi memang harus ada koordinator. Dan ini bisa perusahaan juga. Dia mendapatkan keuntungan dari mengkoordinasi segini. Nah, dia bisa menghubungkannya dengan pemerintah, dengan perusahaan besar atau dengan perguruan tinggi. Tapi memang harus ada platformnya. Yaitu seperti misalnya kalau kita belanja online, itu sebenarnya kan konsumen yang terpancar-pancar dihubungkan dengan satu platform. Saya rasa di Kementerian Perindustrian sudah ada beberapa tuh yang menghubungkan UMKM dalam satu platform, bagaimana mereka bisa ngejual. Tapi bisa juga merupakan desain. Jadi bisa ke sana, bisa balik lagi. Dan ini bisa dicobakan kepada UKM misalnya, contoh sukses misalnya yang di otomotif. Betul. Misalnya kalau Murbaut itu standarisasi ya bisa. Itu kan Astra membuat binaan dan mereka membeli kan. Nah, ini Astra yang betul. Ini yang kadang-kadang kita belum sampai ke sana ya, pola semuanya gitu. Hanya beberapa perusahaan yang sudah berhasil, Pak. Tapi sekarang kita sudah ada program Smart IKM. Jadi itu kita semacam. Jadi bagaimana kita padukan yang namanya sudah berkembang, Bukalapak, Alibaba dan segala macam ini kita ikut sebagai komplemennya. Jadi kita IKM kami kita bina, kemudian masukin ke marketplace. Jadi asal sesuai standar baru bisa masuk ke platform itu ya. Kita arahkan ke arah seperti itu, kita standarkan juga. Nah, sehingga nanti mereka bisa langsung jualan di situ tanpa perlu ada yang seperti yang konvensional. Kalau data menunjukkan apakah dengan ekonomi digital selama setahun 2 tahun ini UKM itu ada peningkatan ini nggak sih Pak? Terutama UKM yang sudah cukup maju. Dia punya produk yang bisa diunggulkan. Saya rasa itu yang disebut sebagai graduate. Betul. Kita harus realistis ya. Mungkin dari satu UKM yang berhasil cuma 5, tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah ada hasilnya. Nanti kita expand dan dia bisa kemudian menarik lagi UKM yang di bawah. Yang penting ada platformnya. Dan satu lagi adalah bahwa ada platform juga yang misalnya untuk perizinan untuk UKM itu seperti apa sih? Ya, itu kan setiap kabupaten kota beda-beda. Nah, itu harus ada semacam satu platform yang menjelaskan kepada mereka apa saja yang mereka harus lakukan. Yang online submission itu juga bisa dilakukan untuk UKM. Untuk UKM ya. Dan itu bisa dikoordinasi dengan Pemda. Kalau mereka tidak melakukan kan ada Kementerian Dalam Negeri kan bisa ada sanksi. Ya, misalnya alokasi ini. Jadi itu sebenarnya sih, pusat itu mempunyai kekuatan melalui anggarannya untuk membuat suatu perubahan tingkah laku. Betul. Jadi tidak hanya sekedar memberikan keuangan saja ya, tapi sebenarnya bisa mengontrol lewat itu ya. Instrumen. Nah, gimana nih Pak dengan apa yang dikatakan Pak Ari? Apakah sudah sejauh ini juga memanfaatkan gitu? Karena memang keluhan pengusaha itu problemnya di pusat sudah disetujuin ya kalau dalam nilai tertentu, tapi begitu di daerahnya tanahnya belum tentu dapat, kemudian sumber daya manusia banyak problem Pak. Nah, ini gimana untuk mengatasi? Inilah sebenarnya Presiden ini sudah berkali-kali ya. Demikian banyak aturan-aturan. Kemudian bagaimana katanya begitu aturan itu mau dihilangkan perlu kajian dulu. Nah, kajian ini perlu waktu. Makanya bilang kaji kata Bapak Presiden kan. Nanti dia gak sabarnya gitu. Sehingga ini mau banyak sekali dipangkas. Karena memang sering tidak nyambung antara pusat dengan daerah. Apa yang diinginkan pusat di daerah ini jalan sendiri. Benar.
Nah ini yang terjadi juga dengan sektor industri ya. Jadi kadang-kadang ya sekarang kita sudah membuat yang namanya di Undang-Undang 3 2014 tentang perindustrian itu kita buat bahwa yang ada namanya RIPIN, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Nah nanti daerah harus membuat rencana induk pembangunan industri supaya inline dengan kemudian kabupaten kota. Kalau tanpa membuat itu mereka tidak akan bisa dapat dari dana yang bagus sekali. Ya. Baik Pak Haris, Pak Hari Kunchoro, terima kasih karena ternyata banyak hal yang sebenarnya perlu PR buat pemerintah juga ya, PR buat pengusaha pastinya ya, dan juga masyarakat sebagai penggunanya ya. Nah kita berharap ini semua akan bisa menunjang ekspor kita dan neraca perdagangan kita bisa lebih baik lagi. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jadi kalau kita melihat dari diskusi tadi, sebenarnya kita nggak perlu khawatir karena ke depan Indonesia satu pasarnya masih besar, yang kedua juga industrinya sebenarnya masih sangat dibutuhkan, dan berbagai negara baru di luar dari negara maju itu membutuhkan juga pasar Indonesia. Nah tinggal bagaimana para pengusaha untuk menambah pasar baru tersebut. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Salam lagi ya.